Kepada para habaib dimanapun anda berada, jadilah suri tauladan, jadilah contoh yang baik, jaga nama baik datukmu. Tidak ada jalan lain kecuali kita akan kasih shock terapi tegangan tinggi nantinya. Syiah saja, pasukan-pasukan mereka kita rontokkan, apalagi pasukan-pasukan Dajjal Imad ini. Terhadap Syiah, saya instruksikan kepada seluruh laskar pembela Islam dimanapun berada, habisi, anjurkan. Si Imad itu dalamnya. Pusi, tuh bagus mogi di Kerawang. Tolong. Ini miris dan sadis ini. Ini karena pelaku ini, gerombolan ini, itu kan sebenarnya mencari Yai Imaduddin kan. Nah, untungnya Yai Imaduddin nggak ada. Coba kalau Yai Imaduddin ada. Nah, ternyata ketika kami sudah berkumpul di tempat transit, lagi siap-siap untuk menuju lokasi acara sekitar jam 9:30. Nah, itu ternyata di luar tuh dihadang. Ada orang-orang tentu yang mencari-cari Kiai Imad. Mobil kita hancur nih. Ya, tadi dihadang sama gerombolan FPI. Ya, gerombolan ini. Saya yakin ini tidak bekerja sendirian. Pasti ada yang nyuruh, Mas Yusuf. Ucapan saya bisa dipertanggungjawabkan. Karena tidak mungkin aksi ini dilakukan dengan spontan. Nggak mungkin itu. Ini pasti sudah dikoordinir dengan cukup baik. Dan juga bukti ini juga menjadi konspirasi kelompok Habib. Karena ternyata upaya persekusi ini direkam oleh pihak mereka dan disiarkan juga oleh Sayyid Bahar bin Smith official. Artinya ini Bahar bin Smith dan kroni-kroninya ini terlibat. Maju atau mundur? Maju atau mundur? Lawan atau biarkan? Lawan atau biarkan? Ditembak, menangis air mata, dibunuh, siap mati, siap hancur. Allahu Akbar. Woi, depan sekarang lagi banyak orang. Depan habaib, iya. Ditahan polisi, ampun Pak. Siap membela Habib. Siap. Takbir. Allahu Akbar. Kami akan mengorbankan harta, tenaga, sekalipun nyawa untuk membela para habaib. Siap membela para habaib? Ya! Maka dari itu polisi harus menangkap pelakunya, videonya ada, fotonya ada. Gampang kok ini. Tangkap pelakunya, siapa yang menganiaya, siapa yang melakukan perusakan, periksa itu HP-nya, tahan itu HP-nya, telusuri siapa yang menyuruh, pasti itu ada grup-grup WA yang ada di sana itu. Semua habaib siapapun dia yang menjadi keturunan Nabi wajib menjadi teladan, wajib menjadi contoh, wajib berakhlak mulia, wajib bersikap yang baik. Siap sweeping mereka, siap hantam mereka, siap kejar mereka, siap hajar mereka. Siap mencintai para Habib. Siap. Siap membela para Habib. Siap. Takbir. Allahu Akbar. Kami siap mengorbankan jiwa, raga, harta untuk membela habaib. Takbir. Iya udah ini Pak. Udah. Balik Pak. Ini sadis dan biadab, Mas Yusuf. Ada orang yang takut akan kehilangan gelarnya, kemudian melakukan ancaman shock terapi dan mengatakan dajjal, shock terapi tegangan tinggi, dan malam hari ini, malam tadi itu kan akhirnya terbukti. Kita akan berikan shock terapi dengan tegangan tinggi. Kalau tidak gitu, tidak akan pernah selesai ini. Bang. Tuh. Balik. Di video. Iya udah. Salah satu korban persekusi Aum Mauludin dari Banser. Ada korban juga santri NU yang menjadi korban persekusi dari kelompok preman radikal pendukung Habib. Habaib sebagai keturunan Nabi, jangan sombong, jangan takabur, jangan merendahkan orang, apalagi menindas orang. Haram, saudara. Lo bikin pasukan berani mati, gua bikin pasukan berani matiin. Kan Kiai Imaduddin sendiri tadi ada ancaman pembunuhan penggal kepala. Sudah ada
ancaman pembunuhan untuk Kiai Imad, mau dipenggal kepalanya oleh salah satu preman di Kerawang sini. Siap korbankan jiwa raga? Siap. Siap tanamkan rasa cinta yang tulus untuk para habaib? Siap. Takbir. Allah. Mendadak dihadang di tengah jalan, saya refleks otomatis turun dari motor dan menghadang mereka sambil berteriak-teriak Ki Imad. Cuma saya juga udah ngomong nggak ada Ki Imad, Ki Imad. Tetap mereka maksa sampai pakai helm dipukul. Saya cuma membela diri, langsung dikeroyok dari belakang, samping, depan. Habib harus berakhlak, Nur. Habib harus jaga nama baik Nabi Muhammad. Siap bersama habaib, siap dukung Bahlul, siap sikat bekal-bekal nasab. Takbir. Namanya berani itu bukan cuma di depan banyak orang aja. Mau sendiri atau mau banyak orang, namanya orang berani. Tidak akan berkurang kadar keberaniannya fisirri wal alaniyah. Mau depan banyak orang atau sendiri, tidak akan berkurang kadar keberaniannya. Kita akan kasih shock terapi mereka dengan tegangan tinggi, sebagaimana kita kasih shock terapi terhadap orang-orang Syiah. Pondok pesantren Darus Sholihin di Puger, Jember, Jawa Timur sore tadi diserang sekelompok massa. Tidak hanya membakar 3 sepeda motor, massa yang menggunakan pakaian serba putih juga merusak sejumlah sepeda motor lainnya. Massa kemudian bergerak masuk dan merusak masjid yang berada di pondok pesantren yang beraliran Syiah ini. Kaca masjid dan sejumlah peralatan lainnya hancur berantakan. Penyerbuan juga mengakibatkan 1 orang, yakni Eko Mardi, tewas dengan luka bacokan di kepalanya. Siap membela para habaib? Siap membela duriyah Nabi? Betul? Yakin? Takbir! Polisi. Nggak ada Pak. Panitia, tolong telepon panitia Ustaz. Pak Ji tolong telepon panitia Pak Ji. Astagfirullahaladzim. Jangan lengah sedikit pun, ini bahaya ini. Bahaya, jangan sampai begini. Kita ini tidak mau ya melakukan aksi balasan. Oh enggak, itu bukan ajaran guru-guru kami. Kita akan kasih shock terapi terhadap mereka. Tunggu waktunya. Kalau Syiah kita bisa sikat, kita bisa bumi hanguskan. Apalagi kelompok-kelompok Dajjal Imad ini. Kira-kira dibiarkan atau dilawan? Seluruh mereka menyampaikan pendapat mereka dan kritik mereka kepada Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan cara yang santun dan ilmiah. Kita siap untuk menjawab segala santun dan ilmiah sunnah. Aksi anarki ini terjadi tidak lama setelah bentrokan yang terjadi antara polisi dengan jamaah pondok pesantren Darus Sholihin. Mereka marah karena polisi memblokir jalan yang akan dilalui pawai anak-anak jamaah Darus Sholihin. Hingga kini kondisi di kawasan Puger, Jember, Jawa Timur masih mencekam. Sejumlah aparat dari kepolisian dan TNI terus disiagakan. Kalau ada Habib yang tidak baik, wajib tidak dinasehati. Wajib tidak dinasehati. Siap nasihati mereka. Takbir. Kira-kira Dajjal ini dibiarkan atau dilawan? Dibiarkan atau dilawan? Suruh balik. Jangan anarkis, suruh balik. Kiai para pejuang ini bisa melihat bahwasanya perlakuan mereka ini tidak manusiawi dan perlakuan dia seperti hewani, perlakuan dia seperti PKI. Saya berjanji nanti saya akan kasih shock terapi tegangan tinggi terhadap. Jangan macam-macam. Anda telah membangunin harimau yang tidur. Kami akan buat goncang nanti dunia ini gara-gara sampean. Saya mohon dengan sangat dan hormat kepada Kepolisian Republik Indonesia dalam hal ini karena wilayahnya Kerawang ya, Polda Jabar, untuk segera melakukan investigasi di lapangan. Tangkap, usut siapa pelakunya dan siapa dalangnya. Kurang lebih 100 massa lah, 100 orang massa. Jadi bukan hanya sekedar berdemo, tapi mereka ibaratnya kayak sweeping. Demi Allah, saya akan hadapi mereka sejengkal pun tidak akan mundur. Di mana saja kalian mau sweeping, saya akan hadapi mereka. Takbir, takbir. Jadi ini benar-benar gerakan yang radikal dan juga sifatnya mengarah ke teroris, bahkan ini mirip-mirip komunis.
Suruh pulang, suruh balik. Jangan anarkis. Perlakuan yang sangat biadab. Saya melihat dengan mata kepala saya sendiri mobil saya dihancurkan dari depan, belakang, samping, spion semua dihancurkan. Dan saya melihat kedua pengawal Banser digebugin rame-rame seperti mereka gebugin maling di jalanan. Digedingin, habis. Dipukulin terus sampai hancur. Dan logo Banser di depan mobil saya pun digedingin, diinjak-injak. Habaib yang jadi ulama banyak, yang jadi aulia banyak, yang baik banyak. Kenapa kau tonjolkan hanya mereka-mereka yang tidak baik? Saya lihat kiai saya pintunya itu dipukul, ditendang, gitu kan. Otomatis saya refleks untuk menjaga diri saya dan kena pukul di bagian mata, bagian telinga, bagian rahang bawah kiri, sama yang bagian kepala atas. Spion hancur. Dan ini nih, hancur juga ini, hancur ini, pintu ini hancur. Polisian, Polri dalam hal ini untuk segera mengusut tuntas kejadian ini, karena saya tidak terima. Saya tidak terima simbol-simbol Nahdlatul Ulama dihancurkan. Ini sadis dan biadab, Mas Yusuf. Kan gitu. Mungkin jenengan pernah ingat nih, ada orang yang takut akan kehilangan gelarnya, kemudian melakukan ancaman shock terapi dan mengatakan dajjal-dajjal, shock terapi tegangan tinggi, dan malam hari ini, malam tadi itu kan akhirnya terbukti. Walaupun kita tidak menuduh suruhan yang bersangkutan, ya. Satu, yang kedua, kemarin juga ada ceramah oknum yang menyerang Kiai NU. Kalau bisa pengajiannya itu dibubarkan aja, nggak usah didengarkan, dibubarkan saja. Nah, hari ini itu terbukti, Mas Yusuf. Maka dari itu, karena kita ini kan warga Nahdliyin, ada institusi di atas kita, ada ulama-ulama kita, maka kita berharap ya, pada Gus Ropi, kepolisian untuk saya mohon dengan sangat dan hormat kepada kepolisian Republik Indonesia, dalam hal ini karena wilayahnya Kerawang ya, Polda Jabar, untuk segera melakukan investigasi di lapangan, tangkap, usut siapa pelakunya dan siapa dalangnya. Saya yakin ini tidak bekerja sendirian, pasti ada yang nyuruh, Mas Yusuf. Ucapan saya bisa dipertanggungjawabkan. Karena tidak mungkin aksi ini dilakukan dengan spontan. Nggak mungkin itu. Ini pasti sudah dikoordinir dengan cukup baik. Maka dari itu polisi harus menangkap pelakunya. Videonya ada, fotonya ada. Gampang kok ini. Tangkap pelakunya, siapa yang menganiaya, siapa yang melakukan perusakan, periksa itu HP-nya, tahan itu HP-nya, telusuri siapa yang menyuruh. Pasti itu ada grup-grup WA yang ada di sana itu. Begitu, Mas Yus. Oke, sepengetahuan Anda, kondisi terakhir apa yang dapat ada informasikan atau informasi terakhir yang Anda dapat? Dari mulai apa? Saya berharap khususnya PBNU, PWNU, PCNU ini adalah sesuatu yang sangat serius. Kemarin Yai Abbas juga dipersekusi di Gresik. Kemudian Yai Tatang juga dipersekusi juga. Nah, hal-hal seperti ini pasti ada benang merahnya gitu loh, Mas Yusuf. Nah, jadi PBNU harus bersikap ya untuk mengkoordinir agar supaya apa? Satu komando. Gitu, Mas Yusuf. Tidak boleh PBNU membiarkan MBCNU, Rois Surya MBCNU bekerja sendirian, berjalan sendirian. Ini adalah tindakan kriminal yang biadab, yang sadis, dan ini harus diusut tuntas. Ketua Umum PBNU saya minta untuk berkoordinasi dengan Kapolri, dengan Kabar Reskrim, bahwa ini harus menjadi atensi. Ingat loh, ini mau jelang pilkada loh, Mas Yusuf. Ini mau jelang pilkada, ini ranah politik.
Sampai yang namanya Pak Sufmi Dasko aja sowan itu ke Habib Rizik, kan seperti itu. Ya kita nggak menuduh ke arah sana, tetapi benih-benih itu ini kan yang dicari Yai Imaduddin. Nah, Yai Imaduddin itu siapa? Yai Imaduddin adalah yang melakukan kajian, penelitian dengan mengumpulkan manuskrip, kitab-kitab dan lain-lain, sehingga ada yang kebakaran jenggot. Makanya yang dicari itu Yai Imaduddin, gitu kan? Nah, polisi harus sikap dalam persoalan ini. Jangan lengah sedikit pun, ini bahaya ini. Bahaya, jangan sampai begini. Kita ini tidak mau ya melakukan aksi balasan. Oh enggak, itu bukan ajaran guru-guru kami. Bukan ajaran Gus Dur, bukan ajaran Kiai Said. Maka dari itu, proses hukum ini harus betul-betul dijalankan dengan sungguh-sungguh. Dan kami percaya, di bawah kepemimpinan Pak Listio Sigit dalam hal ini, apalagi menyangkut keamanan, ketertiban umum, yang melibatkan banyak orang, terus kiai-kiai dipukuli, ansor. Nah, Gus Yakut itu kemarin juga diiblis-iblis, tapi nggak ada laporan juga. Ya akhirnya mereka ini semenang-menang gitu loh. Dianggap NU itu nggak ada. Makanya Kiai NU yang niatnya ceramah, menghadiri pengajian, sampai dilakukan seperti ini, mobilnya dirusak. Bila perlu kita harus menggalang dukungan, itu mobilnya harus bagaimana caranya beliau untuk ringankan bebannya, kita galang donasi itu untuk memperkuat Jamiah NU ini. Ini NU yang diserang, ini NU Mas Yusuf. Yang diserang ini NU, sudah ada logonya NU kok masih dipukuli aja. Berarti ini komunis gitu loh. Komunis aja yang berkedok agama itu. Gitu loh Mas Yusuf. Oke. Ya baik. Saya langsung ke Kang Solihin. Kang Solihin adalah dari Aliansi Gus Dur, Aliansi Santri Gus Dur. Kang Solihin, kemarin yang melakukan aksi ya. Ya oke. Kang Solihin, bagaimana Anda melihat apa peristiwa yang ada di Kerawang ini sehingga terjadi katanya tadi korban kemudian juga ada dikecam oleh Ketua PCNU Kerawang? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Taufik dan Kang Gus Rofi'i, terima kasih. Luar biasa. Saya baru mendengar, barusan saya dapat kiriman video bahwa ini adalah sepaham sama Gus Rofi bahwa ini adalah tindakan yang tidak berperi kemanusiaan. Gus Dur mengajarkan bahwa kita ini ada budaya intelektual ya. Budaya intelektual, nampaknya budaya intelektual yang dibangun oleh Ki Imad ya adalah sebuah hasanah dialog yang harusnya dihormati dan dihargai. Bukan malah justru dihajar dengan cara-cara premanisme. Oleh karena itu, saya dan atau kami Aliansi Santri Gus Dur mengutuk keras ya apapun yang terjadi, persekusi dan atau penganiayaan, kekerasan yang menimpa para kiai dan atau banser di Kerawang. Saya meminta kepada Pak Kapolri, Pak Kapolda, Pak Kapolres untuk segera melakukan investigasi dan langkah-langkah hukum karena Indonesia adalah negara hukum. Sebagaimana Gus Dur telah mengajarkan kepada kita bahwa untuk mengedepankan keadilan atas kejadian di Kerawang, Pak Kapolri, Pak Kapolda dan atau Pak Kapolres tidak usah ragu. Ini adalah negara hukum, siapapun pelakunya atas nama kekerasan itu tidak dibenarkan. Oleh karena itu, mari kita membangun budaya peradaban yang sehat, bahwa kajian, dialog ilmiah adalah bagian daripada membangun peradaban Indonesia yang lebih baik. Kiai Imad dengan segala perbedaannya adalah lahir atas kajian ilmiah. Harusnya kita dibalas dengan kajian ilmiah, bukan dengan cara persekusi, bukan dengan cara perilaku yang itu tidak beradab. Jauh mundur ke belakang. Indonesia ini sudah maju, kita harus membangun dengan budaya kritis, tetapi dengan rasionalisasi, nalar berpikir yang sehat dan jernih. Tidak mengedepankan emosi, ya, tidak mengedepankan cara-cara yang tidak berperi kemanusiaan. Oleh karena itu, jangan cederai bangsa Indonesia ini negara hukum. Dan yang paling terpenting, tolong jangan mengancam kader Nahdlatul Ulama yang punya sikap, ya, yang punya narasi ilmiah, membangun kecerdasan. Kiai Imad adalah bagian daripada aset Nahdlatul Ulama
yang harus kita menghargai satu dengan yang lain. Oleh karena itu, sakitnya Kiai Imad, sakitnya Banser adalah sakitnya kita bersama sebagai keluarga besar Aliansi Santri Gus Dur, dan tentu adalah sakitnya keluarga besar warga Nahdlatul Ulama. Saya sependapat dengan Gus Rofi bahwa Ketua Umum PBNU jangan tinggal diam. Ini sudah mengancam urat nadi masa depan kader dan keluarga besar Nahdlatul Ulama. Apapun bentuknya kekerasan, intimidasi kepada ulama, kepada kiai adalah tidak dibenarkan dan melenceng dari ajaran Gus Dur itu sendiri. Oleh karena itu, sekali lagi, tidak ada lain kegiatan ini selesai, tidak ada di momentum kegiatan lain. Sekali lagi, karena ini sudah mengancam masa depan intelektual Nahdlatul Ulama, budaya kritis, dan budaya membangun dialog. Sekali lagi, saya minta Ketua Umum PBNU untuk segera berkoordinasi dengan Pak Kapolri, Pak Kapolda, dan juga Pak Kapolres, agar tidak ada lagi kejadian seperti di Kabupaten Kerawang. Oke, ya, baik. Terima kasih Gus Ropi, kemudian Kang Solehin dari Aliansi Santri Gus Dur, bahwa pada intinya adalah tindakan itu adalah tindakan yang dikutuk oleh undang-undang. Dan saya langsung kepada Mas Taufik selaku praktisi hukum, dan juga di studio sudah datang Kiai Ubadillah, kemudian juga Dr. Soleh Basari, Direktur Eksekutif CSIS. Mas Taufik, Anda melihat dari sisi hukum bagaimana nih? Apa pelaku persekusi yang tadi dikatakan bahwa Ketua PCNU pun mengecam dengan keras, dan polisi dari berbagai pihak juga harus secepatnya turun tangan. Silakan Mas Taufik. Speakernya Mas Taufik. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Yang hari ini kita bisa silaturahmi dengan para cerdik cendiki Nahdlatul Ulama ini. Ada Dr. Soleh, ada Dr. Ubedillah yang bukan Pak Alwi, ya. Ada Kiai Solehin, pakar sekaligus aktor yang kerap kali melakukan langkah-langkah strategis untuk sebuah perjuangan. Dan tidak saya lupakan Mas Yusuf. Ya, siap. Ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari prolog-prolog yang berkembang sejak mula munculnya isu tentang kasus Nasab. Dan ini merupakan bagian yang saya kira penting untuk kita cermati, karena peristiwa yang terjadi semalam di Karawang ini sudah masuk ke ranah penganiayaan, ya, dan oknumnya sangat jelas, transparan, tergambar pada video-video yang berkembang di sekian banyak masa, dan ini jelas masuk pada ketentuan pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, di mana disebutkan pada pasal itu di ayat 1 bahwa mereka yang melakukan tindakan itu akan dikenai sanksi pidana dengan ancaman 2 tahun sampai 8 bulan penjara. Namun ketika korbannya ini mengalami luka berat, maka dia bisa diancam hukuman dengan hukuman 5 tahun penjara. Ini merupakan satu dasar hukum yang bisa digunakan oleh pihak kepolisian untuk melakukan langkah-langkah hukum berikutnya. Dan kita, terutama masyarakat Nahdlatul Ulama dalam naungan PBNU, saya kira sudah cukup beralasan untuk melakukan tindakan-tindakan yang konkret agar peristiwa sejenis tidak akan pernah terjadi. Kita ingat bahwa banyak peristiwa masa lalu, ya, yang terjadi di tengah-tengah kita, adanya pengeroyokan, adanya persekusi, ini memang by design dan ada aktor di belakangnya. Nah, namun kalau kita hari ini bertanya, kira-kira siapa Mr. Blower-nya atau siapa kira-kira aktor intelektual di belakang peristiwa semalam itu sangat gampang ditebak semestinya. Saya tidak punya pretensi menuduh si A si B, tapi semua bisa menyimpulkan. Bisa di tracking ya, bisa ditebak ya, bisa di tracking. Oke. Rangkaian itu masa lalu.
ya. Ada habaib yang memompa semangat sedemikian rupa agar lakukan langkah-langkah ini, dan juga adanya serangan-serangan dan gerakan tegangan tinggi. Ini impact dari tausiah-tausiah mereka yang dirasa sangat mempengaruhi pola pikir terutama manusia-manusia yang nalarnya pendek ini. Dan ini sudah tidak main-main lagi. Nah, maka saya sepakat dengan Robi dan Mas Solihin agar PBNU juga melakukan sikap yang tegas. Ya. Jangan biarkan MBCNU maupun PKNU Karawang bergerak sendiri, karena ini sudah merupakan bagian yang otomatis menurut saya. Sehingga semua kalangan harus turun tangan. Dan saya sebagai praktisi dan juga pecinta ulama Nusantara, dan kebetulan saya adalah Sekjen Himano, insya Allah juga akan berpartisipasi untuk ini bersama-sama dengan LPBHNU maupun LBH Ansor. Ini bagian yang saya kira harus kita sikapi secara bersama-sama. Nah, jadi tegas bahwa ini sudah masuk ke ranah pidana, ya, bisa dijerat dengan ketentuan pasal 361 Kitab Undang-Undang Pidana. Jadi tidak akan ada tafsir lain lagi. Gitu Mas Yusuf. Oke, jadi harapan Anda terhadap pihak kepolisian dan lain kemudian aparat setempat itu bagaimana, Pak Taufik? Harus segera adakan penyelidikan, ya. Adakan penyelidikan sehingga dapat diketahui benang merah dari peristiwa ini dan langsung masuk ke langkah-langkah pencarian terhadap para pelaku ini, sehingga setelah teridentifikasi maka masuklah ke proses penyidikan. Dan ini saya kira merupakan kerja-kerja sistemik yang sudah terbiasa di kalangan kepolisian, maka tidak ada alasan bagi Polres setempat maupun dari Polda untuk menyampaikan hal-hal yang membingungkan masyarakat terkait dengan peristiwa ini, karena pelakunya jelas, di foto-foto ada, dan kaitan historinya sangat nyambung dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi sebelum hari-hari ini. Maka konkret, baik dari Polres, Polda maupun Polri harus terintegrasi melacak kasus ini. Jangan sampai terjadi pembalasan dari kalangan NU, apakah lewat bansernya, lewat pagar nusanya maupun lewat yang lain, terjadi pembalasan yang akan semakin menimbulkan situasi yang absurd. Kita tidak akan membalas, tapi tegakkan hukum sesuai dengan proporsinya.